Assalamualaikum, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan bawa keluarga ke wisata edukasi. Cocok banget buat bawa anak-anak nih. Kali ini aku melewati Tol Pasir Koja. Nah, selepas keluar dari pintu Tol Pasir Koja, kita langsung saja belok ke arah kiri. Ya, kita ikutin jalan dari arah kiri ini terus saja. Nah, nanti ini videonya aku sedikit percepat ya teman-teman. Sampai nanti di Bundaran. Kalau orang Bandung biasanya kenalnya adalah namanya Bundaran Cimahi. Jadi ini bundaran sebelum batas memasuki kota Cimahi dan Bandung ya. Nah, lalu kita ambil ke arah paling kanan. Kita ikutin jalan sampai banyak bis-bis damri seperti ini. Lalu nanti di depan kita belok kanan lagi. Dan ini sudah mulai masuk ke Jalan Raja Wali. Nah, nanti di stopan paling depan ada lampu merah dan kita belok ke kiri. Jadi awal mula aku tahu tempat wisata edukasi yang bagus buat anak-anak ini, aku tahu dari Instagram. Dan aku coba buka Instagramnya dan ternyata menarik teman-teman. Nanti aku selipkan Instagramnya di sini ya. Nah, kita melewati pangkalan TNI Angkatan Udara Hussein Sastra Negara. Inilah patokan utama karena wisata edukasinya ini berada di lingkungan pangkalan udara ini, teman-teman. Nah, ini aku mau ke The Edutainment. Nah, aku sertakan Instagram resminya biar kalian tahu bagaimana cara membeli tiket dan informasi lainnya. Jadi wisata ini memang berada di kawasan perusahaan PT DI atau Dirgantara Indonesia. Mungkin warga Bandung yang asli pasti tahu dong perusahaan yang membuat juga salah satu pesawat terbang hasil karya anak bangsa. Begitu tahu ada tempat wisata ini, aku langsung cerita sama anak-anak aku dan kasih gambaran. Dan mereka sangat excited banget karena mereka ingin tahu proses pembuatan pesawat terbang, lalu juga ingin tahu lingkungan di pabrik pembuatan pesawat terbang, sekaligus ingin melihat landasan pesawat terbang. Bisa dilihat ya di video ini, di sebelah kiri jalan kita tuh sebenarnya udah masuk ke kawasan landasan pesawat terbang nih. Nah, ini sebenarnya dulu ya Bandara Hussein Sastra Negara teman-teman. Tapi karena beberapa penerbangan sudah dialihkan ke bandara baru yaitu di Kertajati, jadi penerbangan di bandara ini semakin sedikit ya. Sehingga pesawat yang lalu lalang lepas landas itu udah nggak terlalu banyak kayak dulu. Kebetulan aku juga zaman kecil tuh suka banget nongkrong kalau lagi di saudara nih yang di daerah Hussein. Suka banget nih di lokasi ini nih. Biasanya nih para orang tua bawa anak-anaknya berhenti naik motor nih di sini. Lalu kita ngeliat di pagar gitu, nanti ada pesawat yang terbang, pesawat yang turun. Dan itu udah seneng banget. Dan akhirnya belok kiri kita sudah sampai ke gerbang wisata di Edutainment. Nah, ini pintu masuknya teman-teman, dan rumah kecil di sebelah kanan ini adalah area untuk pembelian tiket. Jadi menurut informasi pembelian tiketnya itu sebenarnya bisa on the spot di Sabtu dan Minggu atau juga bisa via reservasi online. Nah, aku kebetulan pilih yang reservasi online. Dan sepengalaman aku memang mengejar waktu hari Sabtu Minggu jamnya ini memang banyak. Cuman waktu bulan aku pergi ke sini tuh kan memang rentan musim hujan nih teman-teman. Jadi aku nggak mau terlalu sore karena kalau sore itu biasanya Bandung tuh lagi hujan. Nah, sehingga ternyata dari pagi itu war tiketnya tuh lumayan sengit ya. Jadi jam-jam pagi, jam-jam strategi jam 8, 9, 10 itu udah kadang penuh. Aku sempat 2 kali gagal sih, jadi 1 minggu itu udah gagal. Nah, akhirnya dapat di minggu kedua di waktu yang aku pengen. Bagi yang reservasi online, tinggal tukar tiket aja tadi di rumah yang depan tadi ya teman-teman, dan ditukar dengan tiket fisik seperti ini.
Nah, setelah tukar tiket sambil menunggu waktunya datang, kita bisa istirahat sambil duduk-duduk di arena landasan. Jadi teman-teman jangan khawatir, arena istirahatnya tuh, arena tunggunya tuh banyak, lalu adem juga dan suasananya begitu sejuk ya. Di mana-mana pohon, di bawah pohon, lalu pemandangan depan kita juga udah landasan yang kalau kita beruntung kita bisa sambil lihat pesawat naik atau pesawat turun. Nah, ini anak-anak pasti pengen cepet-cepet lari ke depan pagar karena di situ juga terlihat beberapa pesawat yang diparkir. Nah, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Kita dipanggil by nama keluarga pemesan untuk segera menaiki kendaraan khas Bandung yaitu bandros. Bandros singkatannya apa ya? Aku agak lupa nih. Kalau nggak salah Bandung Road on the Bus. Boleh dikoreksi ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menaiki ini dan kalau memang cukup satu keluarga boleh satu bis satu keluarga. Lalu kita pilih tempat bebas ya dan pastikan anak-anak duduk di tempat yang aman. Jadi di sini kendaraannya terbuka sehingga kita bebas melihat ke kanan dan ke kiri, bahkan ke belakang juga bisa tuh, di bagian belakang seru juga. Selama perjalanan menurut aku seru banget ya, baik buat anak ataupun orang tua. Buat anak, mereka excited banget melihat kanan kiri mereka ada benda secara nyata yang kadang mereka hanya lihat di angkasa, itu kan kecil ya, dan ini akan dilihat secara real peak-nya real peak-nya seperti itu. Dan untuk orang tua di sini seru juga karena ada tour guide-nya yang menjelaskan semua dari awal perjalanan sampai akhir, dari proses pembuatan, mungkin ini adalah ruangan pabrik apa, pembuatan ini, pembuatan itu, pokoknya lengkap. Dan kita juga boleh tanya-tanya kok kalau masih penasaran sama sejarah pembuatan pesawat terbang dan perkembangan pesawat terbang Nusantara saat ini. Itu karena pada saat ini PTDI dipimpin oleh Kepala Kita Kantornya. Saat ini PTDI di bawah dua kementerian, yaitu Menteri BUMN yang satu lagi Menteri inspirasinya seperti itu. Untuk yang produksi kita masih memproduksi TN235, 212, yang terbaru 219 dan juga kemarin A225 dokter dan juga yang terbaru kita akan memproduksi Male, dan mungkin tahun depan 2024-2025 kita akan datang di tahun ini kita akan disambut oleh Indonesia kita. Ini adalah tempat di mana semua bahan baku pesawat. Oh, ini tempat bahan baku abang. Iya. Bahan baku pesawat. Mungkin Ya, disimpan di sini. Ya. Ataupun kita lakukan dengan elektroniknya, kita lihat semuanya. Oh, pesawat bang. Oh, nanti ke situ. Ini dia akan masuk ke dunia pembuat dari mana yang sudah staging, artinya perbajakan kembali. Ini juga seperti ini pembuatannya dari material bahan baku kita potong di sini setelah 30.000. Ini area tapi dari yang besar-besar tadi, dari yang material tadi kita potong sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita nanti kita tapi fungsinya dengan pesawat pasti bagaimana berkembang dengan saya itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Kalau Bapak Ibu beli ayam pasti bisa di petani gede, banyak petani kecil. Prinsipnya sama, kita mau hal seperti itu. Jadi kalau kita melihat di saat itu nanti bisa lihat di saya seperti itu, kebanyakan besar bertensi dan untuk. Nah, ini ada FW dan RW, hati-hati. RW itu bukan warga ya, tapi namanya rotary wing, itu ada fixed wing. Jadi karena teman juga kemarin, Pak itu RW itu apa bukan warga? Keren ya? Itu adalah wing, fixed wing. Nanti dari yang kecil-kecil tadi Bapak Ibu, kita membiasakan menggunakan GPS structure buat satu
pindahkan ke ini. Ini ada assembly line 235. Ini kita buka bagiannya, Bapak Ibu, nanti yang kecil. Nanti itu ada fuse plus 235. Nah itu nanti dari kecil itu kita rakit menjadi pesawat sub assembling namanya itu, yang warna hijau muda, yang kita sudah proteksi tadi anti karat semuanya. Dan kita merakitnya itu tidak kita menggunakan las, kita menggunakan faktor cooling namanya kita rivet. Semua kita menggunakan mechanical joint. Istilah kerennya menggunakan mechanical joint. Tidak ada assembling kita gabungkan menjadi satu di sini. Namanya final assembly line. Ini apa tuh Bang? Dan kita tidak pernah membuat namanya mesin sendiri, propeller sendiri, dan kebaling-baling sendiri, atau landing gear sendiri. Nah, ini adalah dan warna yang warna kuning itu adalah proses pengembang kita gabungkan semua energi kita yang sudah menggunakan land tracker atau bisa dikatakan yang terbarukan. Ya, semua kita saat melakukan itu pasti ada alat tesnya. Karena semuanya after ukur dan terukur dan terjamin juga. Ini kita gambar ada ETS. Di dalam ada dua 737. Oh, berdiri aja balik badan. Agak unik. Datang beres, kita bisa lihat historical box. Nah, yang dibuka itu biasanya kita kata orang itu taruh black box di situ. Iya, besar banget. Black box tuh. Di dalam itu yang kita buka. Oh, black box di mana Bang? Dan warnanya black box itu warnanya orange. Bukan black. Dalamnya baru black box. Regulasinya sangat ketat, saya pernah begitu dia sangat kuat. Dan begitu kemarin dibuka mesinnya semua, saya udah masuk lagi. 10 ini zamannya Habibie Ainun, Bapak Ibu semua. Kaca di sampingnya ada Skoda Lab. Ini 235 tahun 87. Ini lahirnya sama kayak saya, 235-nya. Dan ini ada drone Male dan satu lagi yang baru first flight buatan kita sendiri. 219. Itu yang 25 itu masih terbang. Sudah di grounded. Tuh, elang hitam Bang, elang hitam. Elang hitam tuh namanya. Tanpa awak Bang. Pegangan ya. Ih, Benghar, aku ingat banget lari di Benghar. Pesawat 219 yang dua kita pergi terbang, yang dua lagi kita namanya uji static test. Dan akhirnya Iya, benar. static test itu kita akan menggunakan dua pesawat. Kebayang bahwa itu harganya berapa? Kan kayak Ini 219 itu ada dua Innova Bang. Lumayan. Ini 212. Sok Abang. Tapi yang Helipad tuh Bang, generasi helipad. awal, ya kalau generasi yang Abang, kita sudah Ali yang keras, menggunakan gitu. propeller, artinya kita sudah menggunakan dua propeller. Ini kita rakit kembali dengan namanya knockdown. Itu yang kayak jakun tuh Pak tuh. Nah itu buat naruh kamera. Kalau misalkan karena yang kita jual kan komponennya bil langsung ke importernya, bukan jadi kita nggak ada pengaruh. Tuh ada pabriknya tuh. Indonesia mau pesan tunggu kita akan kirim delivery. Ini 2019 kita semua mulai dari desain awal sampai jadi seperti ini kita yang mendesain semua, tidak ada tanggung technical assistant dari luar negeri. Kalau 250 kita kenal yang namanya technical assistant. Kita pengen tahu berapa sih kekuatan desain pesawat kita. Nah kalau kita baca regulasi di Part 23 atau CISA 23 itu kekuatan pesawat Untuk menguji kekuatan. dari pesawat. Artinya Break joint to full shake. Pesawat 1 ton, kemampuan pesawat harus 1,5 ton. Yes, sudah. Masuk tahu saya foto-foto kita kasih. Aduh.
Pesawat. Ada yang mau nggak? Atau mau jadi pilotnya aja? Mau jadi pilot? Ini 19 penumpang yang modelnya. N219 ini kita tidak bawa di amfibian. Ya. Kenapa amfibian? Kita biar bisa mendarat darurat di perairan yang tinggi, yang ombaknya maksimal 2 meter. Ada yang pernah naik pesawat naik di air nggak? Belum ada ya. Nanti ya bisa naik pesawat ini nantinya di air. Nah kalau yang sebelah kiri ini kita menggunakan aero gondol tapi besarnya semua di HIS. Di lapangan tadi ada dia dan dalamnya kalau yang gambarnya belum, nah ini fungsinya untuk pemantauan Kita masuk ke ruangan. Ya kayak drone. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan khusus untuk hari Jumat, kami arahkan untuk para keluarga di kawasan Bandung. Dan untuk umum kami buka di hari Sabtu dan Minggu mulai dari 8.30. Abang, ini apa bang? Kemudian tiket bisa cek di Peluru. official kita, jadi atau entertainment, atau bisa cek bisa beli secara offline juga, atau tadi datang ke area the entertainment. Atau mungkin mau Sekian cerita perjalanan wisata edukasi kami. See you next time.